Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan dan LPD, serta rekan-rekan mahasiswa kelas Akuntansi Apagi yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai keberadaan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadiska Pradiani, nomor absen 32, selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya, Ana Agung Gede Armanda Putra, nomor absen 2, selaku pemateri kedua. Adapun materi bahasan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, sejarah keberadaan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, yang kedua, Trihita Karana dan Catur Purusa Arta dalam Lembaga Perkreditan Desa, yang ketiga, konsep LPD sebagai lembaga keuangan komunitas desa, dan yang terakhir, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Baik, langsung saja kami masuk ke pemaparan materi yang pertama, yang akan saya bawakan sendiri terkait dengan sejarah keberadaan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat Bali yang telah lama ada dan berkembang, yang kemudian terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni Desa Adat, Banjar Adat, dan juga Seke, yang merupakan organisasi masyarakat yang terbentuk atas dasar kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut secara aktif melaksanakan kegiatan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satunya ialah kegiatan penghimpunan dana berupa pepeson atau pacingkraman yang dilakukan setiap bulan serta penyaluran dana kepada para anggota. Dinamika ekonomi berbasis komunitas khas Bali memberi inspirasi Gubernur Bali, yaitu Profesor Dr. Igede Bagus Mantra, untuk membentuk sebuah lembaga keuangan berbasis adat dengan mengadopsi dan mengembangkan konsep Seke, Banjar, dan Desa Adat yang telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bali. Kemudian, untuk memperkuat gagasannya tersebut, beliau mengadakan studi banding ke Padang dan ditemukan adanya Lumbung Pitih Nagari atau LPN yang merupakan lembaga simpan pinjam masyarakat adat Padang yang cukup sukses. Kemudian, pada Februari tahun 1984, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar tentang Lembaga Keuangan Desa atau LKD atau Badan Kredit Desa atau BKD di Semarang. Salah satu kesimpulan seminar tersebut yaitu perlu dicari bentuk perkreditan di pedesaan yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan yang ada seperti bank. Berdasarkan hasil keputusan seminar di Semarang, pemerintah Provinsi Bali membentuk Lembaga Perkreditan Desa atau LPD yang bertujuan untuk membantu desa adat. Baik, materi selanjutnya yaitu Trihita Karana dan Catur Purusa Arta dalam Lembaga Perkreditan Desa. Yang pertama, konsep Trihita Karana dalam Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Aktivitas lembaga desa adat tidak akan bisa terlepas dari aspek Trihita Karana yang terdiri dari parahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan yaitu hubungan sesama manusia, dan palemahan yaitu hubungan manusia dengan lingkungannya. Karena ketiga aspek tersebut berhubungan dengan pemanfaatan LPD sebagai tempat penyimpanan kekayaan desa dan pada saatnya akan memperoleh kompensasi pembagian laba untuk mendukung aktivitas pembangunan desa adat. Falsafah Trihita Karana mengandung makna keseimbangan vertikal dan horizontal yang akan terwujud apabila seluruh pemangku kebijakan birokrasi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi memiliki kesamaan pandangan untuk membangun kemandirian LPD dengan kebijakan yang berorientasi untuk memperkuat kelembagaan melalui payung konstitusi. Otoritas lembaga desa adat seperti LPD digunakan untuk mempertahankan keberadaan adat dan budaya, mengembangkan potensi ekonomi lokal, sekaligus sebagai media pembelajaran wirausaha dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Gongde, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Catur Purusa Arta dalam Lembaga Perkreditan Desa. Konsep Catur Purusa Arta yang dijadikan dasar Lembaga Perkreditan Desa dalam menjalankan kegiatan usahanya bersumber atau didasari oleh hukum agama Hindu yang bersumber dari Kitab Suci Weda. Catur Purusa Arta terdiri dari 4 komponen, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Yang pertama ada Dharma. Dharma atau kebaikan merupakan dasar utama LPD dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena ada keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dengan dharma atau kebaikan, maka Tuhan akan melimpahkan berkatnya. Selanjutnya, yang kedua ada arta.
Dalam hal ini, setelah landasan utama dilaksanakan oleh LPD, barulah LPD akan menekankan kegiatan usahanya pada aspek keuntungan dari usaha simpan pinjam yang akan memberikan keuntungan berupa bunga. Yang ketiga ada kama. Kama yaitu nafsu, keinginan, atau pemenuhan kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan akan terpenuhi dengan keuntungan yang diperoleh LPD dalam kegiatan usahanya, di mana hal itu dapat membantu masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada moksa. Moksa yang dimaksud adalah kebahagiaan. Dengan terbantunya perekonomian masyarakat desa, akan mampu meringankan beban masyarakat desa sehingga masyarakat akan merasa lebih senang atau berbahagia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep LPD sebagai lembaga keuangan komunitas desa. Lembaga perkreditan desa yang menjalankan salah satu fungsi keuangan pada satu wilayah administrasi desa adat dengan dasar kekeluargaan antar warga, yaitu mengelola sumber daya keuangan milik desa adat dalam bentuk simpan pinjam untuk keperluan pembiayaan kehidupan masyarakat desa adat dan dalam rangka pengamanan fungsi-fungsi sosio-kultural dan keagamaan masyarakat desa adat, yang menunjukkan bahwa LPD merupakan satu lembaga keuangan komunitas yang dibentuk oleh satuan komunitas, beroperasi di dalam wilayah komunitas, melayani transaksi keuangan di lingkungan atau untuk kepentingan anggota komunitas, dan untuk memenuhi tujuan-tujuan komunitas. Eksistensi LPD sebagai lembaga keuangan komunitas desa sangat memberi manfaat kepada kerama desa adat yang merupakan kelompok masyarakat yang berada di satu desa adat, karena 1. Sebagai wadah kekayaan desa, 2. Sebagai media untuk menunjang pembangunan, yang ketiga sebagai untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang keempat sebagai mediator bagi masyarakat desa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keberadaan lembaga perkreditan desa di Bali. Pada awalnya, keberadaan dan aktivitas LPD diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali nomor 972 tahun 1984 tertanggal 1 November 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa Bali. Sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah daerah tingkat 1 Bali tersebut, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985 dan di setiap kabupaten atau kota didirikan sebuah LPD. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Lalu diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Lalu diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Lalu diubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dan perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam sejarah perkembangannya, ada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan Lembaga Perkreditan Desa, yaitu 1. Keputusan Kepala Daerah Tingkat 1 Bali nomor 972 tahun 1984 mencetuskan gagasan pembentukan LPD pada setiap desa adat yang secara garis besar keputusan tersebut memuat tujuan didirikan LPD, yaitu 1. Memberantas izin gadai gelap dan lain-lain, 2. Meningkatkan daya beli masyarakat desa, dan yang terakhir melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Lalu yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa secara garis besar memuat tujuan LPD, yaitu 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif. 2. Memberantas izin gadai gelap dan lainnya yang dipersamakan dengan itu. 3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang ditindaklanjuti dengan 5 keputusan gubernur, yaitu 1.
Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2003 tentang status dan tugas-tugas pembina LPD Kabupaten atau Kota. 2. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2003 tentang penyetoran dan penggunaan keuntungan bersih LPD. 3. Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2003 tentang dana perlindungan LPD. 4. Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Pembina LPD Provinsi Bali. Dan yang terakhir, yaitu Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD. Lalu yang terakhir, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 1. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang pengurus dan pengawas internal Lembaga Perkreditan Desa. 2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 11 tentang pembentukan Badan Pembina Umum LPD Provinsi Bali. Dan terakhir, Keputusan Gubernur Nomor 1499 tentang status dan tugas-tugas pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar di bawah. Dan demikian pula presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami tutup presentasi ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.